I've been dreaming, being it a life worth living, being it a life. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali di Diskominfo menyapa bersama saya Joanna Murlawan. Dan di topik kali ini kita akan membahas atau bercerita sedikit tentang stop membakar hutan dan lahan. Menarik kan? Mari kita bahas bersama karena sudah hadir bersama saya di sini narasumber yang luar biasa. Bapak-bapak dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Barat Daya dan juga dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Maluku Barat Daya. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Baik. Tuhan. Ya, narasumber kita Bapak Agus Lewedawi. Bapak Agus, apa kabar? Baik. Ya, dengan Bapak Dawko Ramudni. Tuhan baik. Iya. Tetap semangat. Dan juga Ibu Cantik, Ibu Aceh, Siap. dan Bapak Yopi. Nah, Bapak Yopi ini yang selalu beta lihat di lingkungan ini. Iya Bapak, luar biasa. Terima kasih sudah hadir meluangkan waktu bersama saya di sini. Mungkin dengan kehadiran Bapak Ibu penting ya, apalagi dengan cuaca di kabupaten saat ini, dengan kasus-kasus kemarin kebakaran di lahan atau di hutan nih Pak. Jadi mungkin dengan kehadiran Bapak dan Ibu di sini bisa menjelaskan, bisa memberikan pemahaman buat masyarakat di luar sana, karena banyak yang belum yang memahami sih, tapi dengan acu tak acu ini yang membuat gimana caranya kita bisa melakukan pencegahan untuk terjadinya kebakaran seperti itu, karena sudah memahami tapi dengan acu tak acu ini membuat suasana lingkungan yang sudah ya kalau mau bilang lihat kebakaran tapi tidak ada tindakan. Ya itu yang membuat susah di situ. Jadi terima kasih Bapak Ibu hadir di sini bisa bercerita atau memberikan masukan pemahaman buat kita atau masyarakat di luar sana. Oke. Ya mungkin Bapak dari kehutanan pentingnya Bapak mungkin bisa Bapak cerita kondisi saat ini, cara-caranya bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Iya. Mohon izin, pimpinan, Bapak Ibu semua. Dengan keadaan kita saat ini memang ada dalam kondisi kemarau yang panjang dan sangat miris untuk lingkungan, lahan dan hutan kita yang selalu saja ada terjadi kebakaran. Iya. Memang secara langsung kami sudah melakukan sosialisasi, sudah bertatap muka dengan masyarakat, dengan semua teman-teman ASN yang ada di pulau ini dan di seluruh Indonesia sudah disampaikan juga ada beberapa instruksi Presiden yang SKB Bapak Menteri yang menjadi acuan untuk kita harus menjaga lahan hutan dan lahan ini dari karhutlah, tapi yang terjadi di lapangan ya seperti kita lihat. Iya. Memang dari sisi fungsi tugas kami sudah berupaya dengan semaksimal mungkin, walaupun dalam keterbatasan sarana prasarana, bagaimana kita berkolaborasi dengan satuan satuan PP dan pemadam kebakaran dan teman-teman TRJ dari BPBD. Namun sampai saat ini kita bukan mengalami kegagalan, tapi semua yang terjadi itu di luar sepengetahuan kita, sehingga ini menjadi sebuah bencana yang sampai saat ini memang perlu kita kematangkan dan kita serukan kepada semua saudara-saudara kita bahwa status pemanasan global sudah naik, bukan lagi status pemanasan global tapi pendidikan global. Pendidikan global menurut Sekjen PBB Antonio Guterres ditetapkan tanggal 20 Juli 2023 kemarin, yang saat ini juga kita semua diperhadapkan dengan musim yang sama. Kebakaran yang terjadi semua ada unsur sengaja, tapi sampai saat ini kita juga belum menemukan siapa pelaku. Dan kita ke
TKP terjadi kebakaran, kita ke sana mau ngurus padam api atau mau cari pelaku. Jadi memang kita butuh ada sinergisitas di semua lini. Kita perlu ada apel siaga karhutlah untuk melibatkan semua OPD, TNI Polri, karena sampai saat ini semua pada cuek, semua dalam masa-masa apatis, tidak mempedulikan semua yang terjadi dalam hutan dan lahan kita di Kabupaten Maluku Utara. Karena kita harus tahu bahwa asap itu racun, karbon. Iya. Dan bumi sekarang juga mengalami degradasi hutan yang sungguh besar dan mengakibatkan bisa pencairan es di kutub utara itu, sehingga menyebabkan setiap tahun itu permukaan air naik. Jadi ya, saya merasa ini tanggung jawab bersama, tapi sampai saat ini kita belum menemukan sebuah solusi yang Solusi ya. Kalau untuk dari Bapak Santo PP, misalkan langkah apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran? Kalau dari Bapak Santo PP. Ya baik, mungkin ini kesempatan kepada kami dari Sekutu dan Sangkar yang besar mati di Pak Putri Kutahan, Pak Sekretaris Satpol, Pak Dapat Dasir, Pak Porus, Pak Yopi, dan Ibu dari untuk Kominfo. Selamat pagi, kalau itu terkait dengan memang tugas dan tanggung jawab kami selaku Satpol PP dan Damkar memang melaksanakan urusan pemerintahan ya. Pemerintahan khusus untuk di bidang ketentraman umum dan ketertiban umum, sekaligus dengan perlindungan masyarakat urusan kebakaran kita. Jadi kita melaksanakan urusan kebakaran ini terkait dengan tugas yang memang kita laksanakan selama ini yang ada kaitan dengan tupoksi. Dan memang selama ini kita lihat di Maluku Barat Daya ini kebakaran terjadi di mana-mana. Dan memang dari sisi kebakaran kami setiap saat melaksanakan tindakan, ya, artinya tindakan pencegahan terhadap terjadinya kebakaran di mana saja. Kalau setahu kami dalam tahun 2023 ini kebakaran sudah sebanyak 64 kali. Dan 64 kali itu kita sadar bahwa kita punya sarana berupa satu unit mobil damkar, satu unit saja, yang memang selama ini dia melayani pemadaman di mana-mana. Nah, terkait dengan satu unit ini memang itu juga kendala karena memang kebakaran ketika terjadi di dua tempat karena demikian, maka pastinya kami dari sisi pemadaman memang agak repot karena sementara satu sisi kami melayani di suatu tempat yang terjadi kebakaran, sementara di sisi lain juga terjadi kebakaran dalam waktu yang sama ini soalnya. Jadi ketika kami melaksanakan pemadaman, terus sudah selesai itu baru kami melaksanakan tindakan pemadaman lagi di yang lain. Nah itu. Jadi memang selama ini kami sudah laksanakan proses pemadaman melalui mobil yang kami punya. Ini juga kendala-kendala yang kami hadapi itu berupa sering juga terjadi gangguan, ya, gangguan mobil karena memang mobil ini sudah dari tahun 2019. Ya 2019 sampai saat ini kan ada sedikit terjadi gangguan. Baik itu dia punya apa istilahnya PTO ya. Ada satu alat khusus yang dia dapat memberikan semacam dorongan bagi air yang keluar dari mobil supaya bisa dapat menyemprot air api pada saat tidak tekan. Sering mengalami hambatan di sini gangguan. Lalu yang kemudian yang kedua, memang sering terjadi gangguan itu ketika kita melaksanakan tindakan pemadaman itu lokasi titik api itu sangat sulit dijangkau. Ya, sangat sulit dijangkau. Kenapa sangat sulit dijangkau? Karena memang akses jalan yang di situ memang terbatas, dihalangi oleh pepohonan, semak belukar dan sebagainya, sehingga kita masuk ke lokasi titik api tersebut. Lalu juga terkait juga dengan fasilitas lain berupa BBM, ya. Karena di Maluku Barat ini sering itu ya sering ada, sering juga hilang, tidak ada. Nah itu juga yang mengalami kendala situ. Kami apapun yang terjadi memang tetap kami laksanakan kapan dan waktu untuk pelaksanaan pemadaman. Lalu terkait juga dengan peran-peran kami itu juga melaksanakan
edukasi atau penyuluhan terhadap masyarakat menyangkut tindakan pencegahan kebakaran. Jadi seringkali masyarakat di sini orang istilahnya bilang dong buang kontol sembarangan ke tempat Iya. itu, terus dia bisa menimbulkan kebakaran, ya percikan api dan kebakaran. Lalu kemudian juga ada yang pembakaran sampah sembarangan. Nah, katakan bahwa sampah-sampah di seputaran rumah tempat tinggal itu kalau dibakar itu saya terus dibiarkan, maka dia akan memberikan percikan api ke tempat lain yang mungkin ada di situ alang-alang yang kering atau sumber bongkar yang kering, dia bisa dapat menimbulkan api yang karena keluarkan. Lalu kemudian juga pembakaran lahan yang sembarangan. Biasanya di sini itu kan kita lihat masyarakat mau olah lahan itu dia harus bakar alang-alang atau dia harus bakar sumber bongkar dulu baru dia bisa bikin lahan baru. Ini yang salah, ini yang tidak itu. Jadi kalau di kisah itu biasanya kan ketika mau olah lahan itu kan pendam itu serasa atau alang-alang atau semua itu di dalam tanah. Tapi misalnya di sini itu langsung ketika ditebas alang-alang atau semua bongkar itu langsung dibakar. Nah, ini persoalan. Jadi ketika dibakar maka dia akan menimbulkan api karena kita akan menjadi besar dan bisa menimbulkan korban jiwa. Nah, mungkin itu hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan penanggulangan bahaya kebakaran yang sering muncul di kabupaten, dan kita Satpol PP dan Damkar ini mengantisipasi semua itu dengan cara melakukan pemadaman dengan kendaraan yang ada. Pak sebentar, terima kasih. Ya mungkin Bapak Dace mau menambahkan dari tindakan-tindakan. Kita Muhammad di langsung lah. Iya, silakan Pak. Tunggu diskusi saya jadi. Selamat mengulangi apa itu? Memang kami sama-sama di atas. Bagi beta yang sangat penting selain kita siaga, kita juga mesti edukasi. Edukasi kan belum jalan. Iya. Edukasi belum jalan. Dan untuk pencegahan saat ini, bagi beta Bapak dan Ibu, kalau Satgas itu dipandang penting maka secepatnya dibentuk. Iya. Memang kita mencoba Pemada Dinas Kehutanan menggagas untuk menghimpun bahan penanggulangan bencana waktu itu, tapi memang masih dalam tahapan start dan mengambilisasi itu dan memiliki tindak lanjut di level atasan. Maka kendala kita untuk menyatukan kekuatan, memang saat ini boleh dikatakan kita masing-masing jalan. Kalaupun kita sama-sama sebatas kehutanan dan pemadam. Jadi untuk mencegah semaksimal mungkin saat ini kita bentuk satukan langkah. Satukan langkah itu solusi. Satukan langkah OPD teknis. Kalau itu sudah dianggap bencana, maka badan penanggulangan bencana mengambil pos komando. Kemudian kehutanan, sebab pendanaan kita pemadam lingkungan pemukiman. Kemudian seketika dibentuk Satgas itu kita siap kapasitas SDM, kita siap fasilitas, teruskan nanti standby untuk melakukan pencegahan, pemadaman, kemudian kita sambil melakukan pencegahan, pemadaman, kita edukasi. Nah, kalau sebatas yang begini susah, apalagi fenomena ini bulan ini ya Pak, tidak akan kita hadapi, dan memang kita sudah hadapi. Kita mengalami kewalahan sebelumnya. Nah, sebab kekuatan berhimpun. Tapi kalau sudah dihimpun, lalu kita siaga, betul siaga,
SDM kita siaga fasilitas, jaga padat edukasi. Ini yang belum jalan. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini ada tindak lanjut sehingga apakah itu sudah mendesak Satgas kita jaga sebagai Tuhan. Mungkin itu ya. Kalau dari Ibu, kendala, apa ada kendala yang sering muncul dalam proses pencegahan kebakaran? Ini yang biasa mengalami kendala, ya. Kendala banyak Ya. ya. Karena memang secara tupoksi kami ini punya ya, kami yang ada di tingkat tapak dalam badan UPTD KPH Kesehatan Keluarga di Maluku Barat Daya ini, kami punya tugas untuk melakukan fungsi perlindungan hutan dan lahan di dalamnya, yaitu terhadap penanganan karhutla, dan wajib membentuk tim brigade karhutla. Itu wajib yang harus dibentuk, dan khusus untuk KPH kami sudah membentuk tim ini. Jadi ada tim brigade untuk penanganan karhutla. Sudah dibentuk ya, Mas? Sudah di situ. Kami juga sudah memiliki 5 masyarakat peduli api. Itu kami sudah bentuk di beberapa desa di Pulau Moa. Kami sudah punya, tetapi semua itu bisa bergerak ya apabila kami punya semangat, kami punya kemauan kerja, semua punya. Tetapi memang ada kendala yang faktor ini menyebabkan sehingga kami bergerak tapi terbatas. Faktor yang pertama itu sarana prasarana. Satgas kami kurang. Kalau tadi Bapak dari Damkar mungkin sampaikan bahwa ada peralatan yang mungkin kalau kami lihat mungkin lebih sedikit lebih baik daripada kami, karena memang kami ini lembaga baru. Jadi lembaga baru dan belum memiliki banyak sabras untuk terkait kegiatan penanganan karhutla. Jadi kami punya kendala. Yang pertama itu sabras. Sampai dengan hari ini memang kami support oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Jadi kami kan ada bagian dari Dinas Kehutanan, dan kami disupport dengan bantuan untuk penanganan karhutla. Jadi mulai dari pakaiannya sampai dengan sprayer. Itu yang baru kami punya ya, 5 unit itu baru kami punya, tetapi kami tidak berhenti sampai di situ. Tetap ada upaya-upaya untuk melakukan koordinasi dengan pihak dinas, koordinasi dengan pihak balai UPT Kementerian Kehutanan untuk menambah satgas yang ada. Kemudian kami punya personil yang tadinya Polhut cuma 2, dan yang aktif ini Bapak Polhut, Bapak Mupin. Kemudian sekarang kami sudah punya tim dan sudah sedikit lebih baik, sudah sedikit lebih tertangani, tapi memang kami tidak bisa sendiri. Kami sudah bergandeng tangan dengan pihak Damkar, ini juga sudah baik. Tetapi memang dari seperti kata Pak Sekretaris di Satpol mengatakan bahwa kita tidak bisa sendiri, karena penanganan dampaknya ke masyarakat. Jadi dan kebakaran ini mempunyai dampak kerugian sangat besar. Ya, kerugian itu dia bersifat universal, bukan cuma ke beberapa orang, karena merusak, ya, menyebabkan polusi, menyebabkan penyakit kesehatan. Kebakaran itu menimbulkan banyak kerugian. Jadi semua kita ya dengan keadaan dan kondisi yang memang sangat terbatas yang kita punya, tapi kalau kita punya satu pemahaman yang sama untuk bisa menangani karhutla dengan baik, maka saya pastikan bahwa kita akan bisa lebih tuntas. Mungkin dari 50%
ya kita bisa naik menjadi 6,5% dalam hal pencegahan. Jadi memang kalau kita punya kendala ada, tapi kendala tidak boleh membatasi kita untuk bekerja. Karena kita diberi ruang, beri support oleh negara ini untuk melindungi masyarakat juga dalam bidang perlindungan hutan dan lahan dalam menangani karhutla dan dampaknya pada setiap masyarakat. Mungkin itu, Ibu. Kalau Bapak polisi hutan, Polisi kehutanan. polisi kehutanan ya, polisi kehutanan. Siap. Biasa lakukan patroli-patroli. Siap. Ada biasa mendeteksi kebakaran, kayak apa, patroli. Nah, Iya, oke, terima kasih. Memang sudah beberapa kali kita menemukan penitung rokok sebagai penyebab terjadinya kebakaran. Dan itu, ya, saya melakukan patroli dalam. Jadi sebagai komen di lapangan dan sekaligus sebagai tanggung jawab saya memberikan informasi ke teman-teman dan akhirnya beberapa puntung rokok yang saat itu memicu kebakaran dengan sendirinya kita lakukan sehingga ini tidak menyebar. Jadi kalau seperti ini kita mudah untuk melakukan pemadaman. Tapi kalau kita di kantor dan ketika kebakaran baru ada laporan, kita turun ke lapangan, itu luasan kebakaran sudah lebih dari kita. Sehingga memang kita semua perlu bersama-sama melihat ini karena kalau pelaku menggunakan pejalan kaki atau penggunaan motor dan kendaraan beroda 4 ketika menemukan ada titik api, kalau dia turun langsung padamin itu bisa mudah daripada dia besar, karena api kalau kecil itu kita bisa berteman, bisa melakukan aktivitas menggunakan api, dan kalau sudah besar itu lawan yang memang sulit untuk kita kendalikan, apalagi kalau tidak punya fasilitas yang semangat, karena memang memadamkan api itu membutuhkan tekad dari hati yang kuat dan yang berikut memadamkan api itu dia mengganggu pernafasan kita, jarak pandang kita, dan bisa-bisa kita yang bisa terbakar. Jadi memang perlu ke depan kita melakukan patroli secara rutin dan pos pemantau titik api mesti ada di tengah kota, karena kebakaran yang selama ini yang disampaikan oleh Bapak Kabit Damkar tadi 60 kasus itu yang kita tangani. 60 kasus ya? Iya, itu bisa kita tangani bersama. Tapi di luar sana, ketika kita melihat para petani dengan pembukaan lahan yang mau secara instan membakar sehingga persiapan lahannya cepat untuk menyambut datangnya hujan, itu kalau dihitung lebih. Karena memang dari unsur mereka berkebun, mereka lalai, akhirnya mengakibatkan api itu merembet. Karena percikan api dia merembet karena tidak dibuat sekat bakar dengan baik. Dan ini memang sebuah dilema bagi kita sebagai polisi kehutanan, bahkan semua yang punya peduli damkar terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kita perlu penyadaran yang melekat dan maksimal ke masyarakat, sehingga pertanian itu bukan lagi pertanian nomaden yang nantinya percepat pembersihan lahan dengan membakar lalu berakibat fatal. Baru pernah kemarin terjadi kasus juga, ada lahan petani yang kering, sengaja ada yang membakar kebun dan dia merembet masuk ke situ dan membakar harta orang. Itu busuk. Ada juga kayu jati, dolken yang dimiliki, yang 100 batang itu terbakar habis. Nah ini lalai. Dan kalau kita mau konekkan dengan hukum kehutanan itu masalah besar. Jadi memang kita perlu pengetahuan supaya masyarakat kita bisa menggantikan pola pertanian mereka. Paradigma ini harus dirubah. Kita harus belajar dari Liga Tua Pelukisar itu memang kecil. Lahan pertanian juga di pinggir rumah. Nah, ini yang menjadi sebuah edukasi yang nyata dan real. Ternyata dari dulu pertanian yang dilakukan di tepi rumah, di pinggir rumah, dari dulu sampai sekarang produktivitasnya tetap meningkat. Karena kenapa? Serasa dari tanaman yang ditanam di pinggir rumah, ada juga semak-semak, itu dibenarkan lagi ke tanah, dan itu menjadi unsur karena yang nanti menjadi cadangan makanan untuk tanaman yang kita tanam. Jadi prosesnya berjalan. Tapi kalau kita membakar lahan yang nantinya ada
makhluk itu sebagai dekomposer atau pengurai salah satu tanaman itu akan mati. Dengan sendirinya bunga tanah itu dia ini musuh lain. Maka produktivitas itu menurun. Mereka pindah lagi, ini masalah. Jadi memang perlu kita sengaja membahas ini dengan identitas teknis supaya kita ke lapangan penyadaran kuat. Karena kita melakukan partai pulau-pulau kecil yang terancam nanti pula ketika terjadinya pencairannya itu. Jadi patroli darat kita selalu lakukan dan memang terbatas kita itu ya personil dan staff saja. Terima kasih. Kalau maka yang kemarin untuk kasus 60 itu kira-kira disengajakan apa? Ya memang yang saya lihat semua itu disengaja. Tindakannya? Tindakannya memang penyebaran kita, brigade kita sudah membagi tugas saat kita membantukan dan beberapa kasus yang kemarin itu sudah kasus T50-an kita sudah membantu brigade ketika kita OTW ke daerah TKP terjadi lospor kebakaran itu kita membagi tugas. Ada yang melihat ada pelaku atau tidak, ya kita yang lain serius. Itu mana-mana karena sprayer kita atau gendong itu yang kita pakai dengan membuat air hanya 15 liter, ya kita konsentrasi ke situ. Yang lainnya mencari pelaku, tapi sampai saat ini oleh pelaku barang bukti puntung rokok saya selama ini ada simpan, tapi memang investigasi lanjut terkait dengan penyidikan sidik jari dan sebagainya kita belum sampai ke sana karena tindakan pidana kehutanan itu kasusnya kalau kita proses membutuhkan anggaran administratif dan juga penyidikan sebagainya. Jadi memang menurut saya tidak perlu kita sampai tiket itu. Yang penting penyadaran ke masyarakat biar jangan semennya terhadap ini. Iya. Mungkin dari bapak-bapak. Ya, mungkin ya. Baik, terima kasih. Lalu mungkin kita tambah lagi barangkali terkait ini. Terus ke depannya. Iya. Memang kebakaran kita terus bisa itu yang terjadi. Iya. Ya. Dia terjadi kapan waktu yang presentasi. Sebentar ya. Entah itu pagi, siang, maupun malam. Iya. Nah, oleh karena itu memang tetap dari sisi yang tangkat kami tetap antisipasi. Ya. Baik itu melalui tindakan pemadaman berupa sarana yang tempuhnya, mungkin katakan demikian, atau juga tindakan teknis yang lain berupa pemadaman ya, yang seringkali juga dilaksanakan ketika ada di dalam posisi sulit katakanlah bahwa jangkauan kendaraan tidak sampai pada titik api. Ya, itu bisa kita lakukan. Lalu kemudian memang sangat diharapkan kepada masyarakat ketika bukan lahan katakan demikian itu harus mengantisipasi lebih besarnya penyebaran api ketika lahan itu dibakar. Ya katakanlah bahwa semacam buat sikat-sikat supaya ketika sikat-sikat itu ada aktif tidak bisa ditembuskan begitu pas atau ke tempat lain bagi usaha. Iya. Tapi yang sebaiknya itu saya rasa kalau begitu dibenarkan dalam tanah supaya menjadi unsur ini tanah dan bisa menjadi pertumbuhan yang baik terutama yang akan dicari. Lalu kemudian juga perlu ada kesadaran masyarakat terkait dengan kebakaran sampah misalnya yang sering terjadi di seputar tempat tinggal kita ya. Iya. Sekitar tempat tinggal kita biasanya kita bakar sampah di situ, terus kita kasih tinggal. Nah, kasih tinggal, padahal nantinya ketika ada hembusan angin, sampah yang kita bakar itu dia punya api yang ada di situ dia bisa berhembus kita berlari, kita tahu. Nah, tiba-tiba api sudah lebih besar kita kali. Nah, kalau kemudian juga terkait dengan misalnya kita yang merokok ya demikian, yang merokok ada kalanya kita lengah ketika merokok api sebentar menyala di pontong mungkin kita langsung buang. Iya. Tapi kita tidak tahu bahwa yang kita buang ke tempat itu ya lokasi itu ada mungkin semak-semak atau perumputan yang kering. Jika itu hembusan angin terus dia bisa kan api dan terjadi kebakaran besar. Oleh sebab itu dihimbau kepada seluruh masyarakat kita supaya kita merokok misalnya sebetulnya
ketika kita selesai merokok, itu ketika dibuat bagus maupun toko misalnya. Jangan juga makan sampah sembarangan. Kemudian jangan juga dibakar lahan ketika mau dibuat baru lagi besar. Jadi itu yang hal-hal yang akan depan saya sangat masyarakat. Banyak yang belum Mungkin sebentar. pasti ingin bisa diingatkan apa nih. Ya. Sangat menarik ya, untuk dalam kebakaran, diskusi tentang kebakaran hutan dan lahan. Dan isu ini bukan isu yang cenderung nasional, dia global dan sangat diperhatikan. Dan memang kita sebagai instansi pemerintah, kita diberi tugas untuk melakukan penanganan terhadap hal ini. Dan memang kita punya aturan yang mengatur tentang bagaimana peran fungsi daripada setiap petugas dan juga apa yang harus kita lakukan. Nah, kita punya Undang-Undang 41 ya tahun 1945 tentang kehutanan, sampai dengan kita punya Perda. Ya, Perda yang memang telah dikeluarkan. Perda nomor 8 tahun 2020 tentang sistem pengendalian karhutla. Jadi memang ada sistem yang dibangun terkait dengan penanganan ini, sehingga dalam penanganan kita memang harus benar-benar bekerja sesuai dengan standar yang telah disampaikan nanti. Kita juga punya sistem di kehutanan ini untuk mendeteksi dini kebakaran. Ya, itu kita juga menggunakan pantauan dari satelit, dari citra satelit dengan menggunakan aplikasi SIPOMI, ya, dari SIPOMI KLHK dan KG. Jadi kita punya dalam sistem perlindungan hutan ini, dalam sistem penanganan karhutla ini ada aturan yang harus kita lakukan, yang kita pahami, kemudian ada mengerti tentang hal-hal ini, dan kita punya sistem yang telah diberikan aplikasi ini untuk kita bisa memantau titik api, kemudian bisa mendeteksi keadaan yang sedang terjadi. Nah, bagaimana dengan MBD? Ya, kita di MBD dalam dari sistem pengamatan sistem SIPOMI ini, ya, di peta. Ini kalau bisa diperlihatkan, ini baik. Ini di Maluku Barat Daya. Ya, sorry. Kalau bisa mungkin tidak bisa kelihatan dengan baik, tapi ini saya kasih tunjuk. Ini Kabupaten Maluku Barat Daya. Ini yang nampak ini merah. Merah. Ya. Apa itu? Merah ini, ya. Artinya di daerah ini, di daerah Maluku Barat Daya, sudah bukan lagi kita ada di tingkat di mana kebakaran itu rendah, tapi very high, sangat tinggi. Ya, untuk Maluku Barat Daya. Ya. Jadi kita sudah tidak bisa main-main, baik dari pemerintahnya, instansi yang menanganinya, maupun juga dari masyarakat. Karena ini bencana. Karena kebakaran itu bencana, ya, disebabkan oleh dua hal, alam dan juga oleh manusia. Nah, alam bisa karena petir, karena gesekan pohon, karena tingkat suhu yang sangat panas, ya, lalu menyebabkan kebakaran. Tapi juga kesengajaan ataupun ketidaksengajaan dari manusia. Nah, melihat hal ini di mana MBD dengan tingkat di mana kita sudah ada di posisi ini sudah sangat-sangat membara ini, ya, dengan suhu udara yang sangat tinggi, sangat panas, kita sudah tidak boleh main-main. Kita sudah tidak bisa berleha-leha, baik dari pemerintahnya
baik dari petugasnya maupun juga dari masyarakat. Nah, tadi sebelum kita awal ini kan ada kita diskusi ringan dari Pak Sekretaris Satpol, Pak Dace menyampaikan bahwa memang kita harus ada semacam sosialisasi juga dengan masyarakat langsung, ada podcast, ada diskusi bersama dengan para kepala desa karena memang mereka yang ada di tingkat desa, mereka yang langsung menangani. Nah, kalau kita punya perda, kalau kita punya aturan, mereka harus punya perdes khusus untuk penanganan karhutla ini. Ada denda kah apabila ada kebakaran? Ada semacam hal yang sangat mengikat sehingga orang sangat takut. Seperti itu. Kalau tadi Pak Yopi bilang ini satu dusun kemarin terbakar, itu kerugian. Ya, sangat menimbulkan dampak yang besar, apalagi kalau keluarga itu dia bergantung hidup di dusun itu. Jadi secara ekonomi itu sudah terpuruk. Jadi memang kita harus gandeng tangan. Tidak ada pilihan lain. MPD wajib, MPD sudah ada di tingkat merah dalam masalah waspada penanganan karhutla. Jadi saya merasa bahwa podcast ini sangat baik. Ini langkah awal kita untuk bisa melakukan penyadaran, melakukan sosialisasi dan memberikan lebih banyak perhatian gitu ya, baik dari keuangan ya, perhatian karena memang orang mau bergerak kalau ada bensin juga itu kan kendala. Mau padam api, mau beli air maksudnya itu kendala teknis yang memang sangat dihadapi oleh petugas di lapangan. Kita yang sepengetahuan saya lihat ini di MPD kita bekerja maju tak gentar. Jadi semua dengan semangat 45. Tetapi dengan keadaan yang terbatas. Kembali lagi kita pasti ngomong soal edukasi. Yang sangat bagi mereka yang sangat penting untuk dilakukan saat ini bangun pemahaman. Iya, penting itu. Bangun pemahaman ini bukan saja pada publik tetapi juga kepada kita di OPD. Bayangkan itu. Kelihatan asap ada di mana-mana. Di lingkungan OPD ada memang butuh pembangunan. Yang sangat penting ialah bangun pemahaman di bawah. Pemahaman tentang dampak, tentang manfaat lingkungan hutan, lahan, lingkungan kepada kelangsungan hidup manusia. Mesti kita bangun bahwa alam ini ciptaan Tuhan patut digunakan sebaik mungkin untuk kelangsungan kehidupan manusia. Kelangsungan kehidupan manusia saat ini, anak cucu, tetapi juga kepada makhluk hidup yang juga hidup sama-sama dengan kita. Dan itu sebagai ciptaan Tuhan. Itu mesti dipahami. Kita semua mesti paham itu. Kemudian ketika sudah bangun pemahaman dan sudah paham tapi mencoba masih apakah itu kesengajaan, apakah itu kelalaian, maka hukum kita ada. Kalau lingkungan desa, hukum adatnya ada. Atau hukum positif. Apakah hukum undang-undang kehutanan, apakah undang-undang lingkungan hidup. Yang penting kita bangun dulu. Paham, sudah paham, tapi sengaja atau kelalaian, tegakkan hukum. Level desa, adat, level publik, hukum nasional. Kemudian yang kedua, ketika sudah bangun pemahaman, kita bangun kelembagaan. Lembaga yang sifatnya ad hoc. Satgas tadi.
Kalau Ibu Aceh sudah katakan bahwa itu keadaan kita sudah gawat, maka kebutuhan kita ialah mengimput kekuatan dalam bentuk satgas. Iya. Nah, sehingga semua OPD yang punya tanggung jawab itu melaksanakan fungsi masing-masing. Masing-masing. Kehutanan, polisi kehutanan melakukan apa? Badan penanggulangan bencana melakukan apa? Lingkungan melakukan apa? Pemda melakukan apa? Ini mesti bangun pemahaman. Hanya yang paham bahwa alam ini ciptaan Tuhan dan butuh dijaga untuk kelangsungan kehidupan manusia yang bisa peduli. Sekali lagi, hanya yang bisa paham tentang manfaat lingkungan bagi kehidupan manusia itu yang peduli. Iya. Kalaupun ada yang peduli, kalaupun ada yang takut, tidak melakukan itu sebab takut sanksi-sanksinya. Tapi untuk Peduli. kepedulian, beta yakin sangat minim. Iya. Kita dibiasakan dengan kehidupan masa lampau. Nah, HP itu kan penting. Tetapi saat ini kita sudah menggunakan, sudah membias. Sehingga mencelakakan kita. Mencelakakan kita saat ini. Hutan dan lahan habis. Tanaman bisa bagus lagi. Kadinmu bilang bahwa semakin panas satu wilayah, maka hujan semakin jauh pada itu. Semakin menggila. Kemudian Bapak Yop biasa bilang bahwa tanah itu mempunyai humus, tetapi juga mempunyai bunga tanah. Kalau selagi kena panas, maka dia akan jadi debu. Sehingga tumbuhan-tumbuhan yang akan mendatangkan, yang akan baik, mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita. Jadi sekali lagi sangat penting pemahaman ini. Bangun pemahaman betul lah, bangun pemahaman. Manakala sudah paham, tapi masih ada kesengajaan kelalaian, tegakkan satu sisi sanksi, hukum ada satu positif. Jadi saat ini kita mau tegakkan hukum juga belum tepat, sebab kita belum bangun pemahaman. Masih keadaan kita apa adanya, mesti bangun pemahaman sebaik mungkin. Jadi bangun pemahaman, kepedulian, Peduli. peduli. Yang penting ya pemahaman. Kemudian teruskan hati Iya. untuk ada di tengah-tengah, ada di mana-mana. Usahakan kalau bisa ciptakan MBD yang bebas asap. Kalau itu sudah bangun pemahaman, kemudian tegakkan hukum, beta yakin MBD ke depan asapnya kecil. Mungkin saat ini Pulau Muat sekian titik api, tapi kalau sudah bangun dengan baik, 1-2 tahun apinya mungkin 1-2 saja. Sebab mungkin kelalaian, pasti yang dicegah ialah kesengajaan. Kalau kelalaian itu kan ya kemanusiaan dan dapat dimaklumi, tetapi juga kena hukuman undang-undang kehutanannya Bapak Ibu ya, maupun undang-undang hukuman. Satu ya. Sekali lagi, kita mesti tulus. Kita mesti tulus. Polisi kehutanan kepada selama ini kami memang tulus. Kami tulus. Butuh ketulusan. Iya. Kalau saya tulus, memang ngomong setingkat lagi, bahasa malaikat tidak akan Iya. nyata. Hanya dengan ketulusan, Tulisannya. paham, insaf, tulus melakukan langkah nyata. Mungkin itu tambah detail. Iya. Kasih. Oke. Harapan dari Bapak Ibu kepada masyarakat. Mungkin Ibu. Iya. Jadi mungkin sebelum masuk di HPN, memang ada sebuah fakta lapangan, kenyataan yang sering dihadapi, mungkin di Moa, saya tidak tahu di pihak lain, karena di Moa ini daerah peternak. Iya. Jadi memang orang bukan cuma membadan kebunnya, tapi dia juga Persiapkan hijau. pakan Pakan ternak ternak. itu dia pakan rumput yang tua itu Yang kering. yang kering, lalu dia berharap untuk nanti tumbuh pucuk muda untuk makanan pakan daripada ternaknya. Tapi tindakan ini salah. Salah ya. Ini yang masyarakat harus mengerti, Memahami ya. memahami hal ini, bahwa rumput kering pun bisa dimakan oleh
ternak-ternak kita, oleh kita punya kerbau, sapi dan lain sebagainya. Masih ada banyak tindakan lain yang lebih baik, lebih elegan ketimbang hanya membakar rumput-rumput kering, rumput-rumput yang tua itu, lalu supaya tumbuh, harapannya tumbuh rumput yang hijau itu makan pakan ternak daripada pemiliknya. Tapi langkah ini adalah langkah egois. Langkah ini langkah egois dari pribadi-pribadi. Ini saya berharap bahwa ini harus ditinggalkan karena ini dapat membuat sehingga ya terjadi kebakaran yang luas, apalagi di musim yang sekarang ini. Yang tadi saya tampilkan itu potensi terjadinya kebakaran. Kita sudah ada tingkat rawan. Nah, sama seperti kita kalau ada di musim paceklik, kan kita sering juga ya di MBD makan sukung kering, tasbih kering. Itu kan tindakan-tindakan manusia untuk tetap bertahan di kondisi paceklik, kondisi-kondisi yang panas, kondisi-kondisi yang memang kita bilang ekstrim, ya, rawan banget. Jadi memang harapan saya kepada kita semua selaku petugas dan lebih awal kepada para petugas, mari gandeng tangan. Kita satu hati, kita menangani karhutla dan dampaknya kepada masyarakat. Seberapa banyak sapras yang kita punya, kita pakai. Ya, bersama-sama kita pakai, berapapun besar kendalanya yang kita hadapi di lapangan, mari jangan menyerah, tapi tetap maju. Karena semua yang kita lakukan, ya, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai semua kita yang melakukan tugas kita dengan baik, ya, sehingga kita bisa terlindungi dan aman sebagai petugas. Harapan saya juga kepada masyarakat, kepada setiap masyarakat yang mungkin mendengarkan podcast ini, yang mungkin ada di Maluku Barat Daya, ingat bahwa potensi kemudahan terjadinya kebakaran di Maluku Barat Daya itu ada di tingkat high, sangat tinggi. Ya. Jadi mari bangun kesadaran bahwa lingkungan ini penting. Ya, kita bernafas, kita butuh oksigen, kita butuh pohon, kita butuh lingkungan yang baik, ya. Dan untuk itu stop bakar hutan, stop ya kebakaran hutan, stop melakukan andil dalam melakukan kebakaran. Kalau Bapak Ibu mungkin adalah perokok dan lain sebagainya, mari menangani hal ini dengan baik. Ya, dari satu tindakan yang kecil bisa membuang pada tempatnya sehingga tidak membuat sehingga terjadi kebakaran. Ya, ataupun Bapak Ibu dalam masyarakat di rumah-rumah bisa menangani kebakaran ini mulai dari langkah penting di rumah, langkah kecil di rumah, setiap keluarga ya dengan memulai sebuah langkah-langkah kecil dalam menangani kebakaran hutan, maka kita akan terselamatkan. Karena dampak kebakaran hutan itu sangat banyak, ekologinya, kesehatannya, kita juga bisa sakit nih, ya. Kemudian dampak kerugian, ya, material, bahkan juga bisa menghilangkan nyawa. Jadi, stop bakar hutan, mari cintai lingkungan, jaga lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Sekian. Mungkin dari harapannya buat kita kan Takut Tuhan dan lindung alam ini. Wujudkan takut Tuhan, pengakuan bahwa alam ciptaan Tuhan menjadi tanggung jawab kita untuk kebutuhan kita, tetapi juga dijaga untuk alam. Kalau takut Tuhan, pasti alam ini juga bicara. Api masih kecil dipadamkan supaya jangan jadi musuh. Masih kecil belum membahayakan. Api sudah membias kemana-mana, sudah jadi ancaman.
ancaman kepada jiwa apa yang kita miliki. Jadi satu hati, dua melakukan langkah nyata supaya alam ini menjadi baik untuk kehidupan kita. Sekali lagi, takut Tuhan. Hanya dengan takut Tuhan, pasti kita sukses. Pasti kita jaga ciptaan Tuhan ini dengan baik. Tuhan sudah menyediakan alam ini bagi kita, tetapi kadang memang benar, lalu bencana menimpa kita. Sampai-sampai kita katakan, mungkin Tuhan sudah mulai bosan. Itu pada itulah kita. Jaga, dan tetap setia jaga lingkungan. Hutan, lahan untuk kehidupan kita saat ini, anak cucu akan datang, dan makhluk hidup yang lain. Mungkin itu kalian. Kami. Bapak kita Sama. sama ya. Dari Bapak Yopi. Siap. Nah, terima kasih. Diskusi ini memberi sebuah harapan besar, ekspektasi besar bagi kita semua. Iya. Dan ada yang ini. Seperti disampaikan pada alam ini bukan milik kita hari ini, tapi kita akan memberikan dan mewariskan untuk anak cucu kita. Dan begitu kita harus memanfaatkan dan jangan lupa lestarikan. Jangan semena-mena karena alam ini, karena kita semua ada dan diam di alam ini. Begitu kita harus sustainable yang itu harus kita jaga. Harapan kita secara bersama-sama kita melihat dan merasakan, menangani dan langsung memberi edukasi ke saudara-saudara kita, masyarakat kita, supaya sampah plastik yang kita punya jangan dibuang sembarangan dan tidak perlu untuk harus diapikan, karena bisa dikemas dengan baik dan akan diambil atau diangkut oleh lingkungan hidup pada lebih sampahnya. Kita harus tertib membuang sampah, jangan membakar sembarangan, karena banyak terjadi ulah manusia disengajakan membakar sampah dan lain-lain. Demikian yang saya sampaikan. Kita tetap punya moto yang sama, pantang pulang sebelum hari raya. Ya. Terima kasih. Ya. Itu 1, 2, 3 pantang pulang. 1, 2, 3. Pantang pulang sebelum hari. Oke, pemirsa, itulah harapan-harapan yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu narasumber kita. Harapan yang begitu besar. Dengan tulus mereka menyampaikan harapan-harapan itu. Semua terpulang dari kita sendiri. Karena tadi dibilang oleh Ibu, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Oke, terima kasih sudah hadir bersama saya di sini. Akhir kata, saya Joanna Burlawal undur diri. Terima kasih, Kak Wedo. I've been dreaming, seeing it, a life worth living, seeing it, a